Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya, sehat semua ya? Baik, sebelum kita mulai belajar, mari seperti biasanya silahkan ketua kelas untuk pimpin teman-temannya dalam kegiatan pagi ini untuk berdoa. Silakan ketua kelas. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita pertama membaca doa. Doa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selayaknya kita sebagai muslim saat melakukan sesuatu, apalagi suatu kebaikan, mari kita awali dengan bacaan doa. Ya, paling tidak, walaupun kalian tidak bisa, paling tidaklah kalian ucapkan Bismillah. Oke, selanjutnya Ibu akan absen dulu. Ibu mau lihat kehadiran untuk hari ini, apa mungkin ada yang tidak hadir dan lain sebagainya. Namun pada saat Ibu absen kali ini, Ibu akan minta kalian tidak mengucapkan kata hadir, namun kalian aku akan ubah menjadi buatkan saya beritahukan Ibu satu perbuatan baik yang kalian lakukan dari pagi hari ini. Pagi sampai saat ini. Oke, siap? Baik. Saya mulai dari Arjuna. Membantu ibu membersihkan kamar. Membantu ibu membersihkan kamar. Kamarnya siapa nih? Kamarnya Juna apa kamar ibunya? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Lanjut. Aulia Puspa Helianti. Memberi salam. Tidak lupa salaman sebelum berangkat sekolah. Salam sebelum berangkat sekolah. Ya, itu juga perbuatan baik ya. Salah satu perbuatan baik. Jangan sampai nanti kalian ke sekolah, nyelonong saja keluar tanpa salam. Minta restu sama orang tua. Oke, selanjutnya. Auliatul Fitri. Membantu ibu membersihkan halaman. Membantu ibu membersihkan halaman rumah. Masya Allah. Lanjut. Baik, Raina. Membuatkan kopi untuk ayah. Membuatkan kopi untuk ayah. Masya Allah ya. Lanjut. Denda Hilda. Menyalami kedua orang tua sebelum berangkat sekolah. Menyalami kedua orang tua juga sebelum berangkat sekolah. Lanjut. Ihsan Diana. Membuatkan kopi untuk ayah. Membuatkan kopi untuk ayah. Oke, lanjut. Getia. Membantu ibu mencuci piring. Membantu ibu mencuci piring. Oke. Lanjut. Karunia Rahman. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Kezia Anastasia. Sakit apa dia? Demam. Ya, kita doakan temannya yang sakit agar segera sembuh dari penyakitnya. Oke. Lanjut, ada Gea Natasha. Mana Gea? Menyapu halaman rumah. Ya. Lalu Muhammad Farabi. Bantu orang nyebrang jalan. Membantu orang nyebrang jalan. Kapan ini Farabi? Tadi pas berangkat sekolah? Hah? Ya. Baik. Muhammad Ali Raja. Muhammad Ali? Bantu ibu memakai. Membantu ibunya ngapain? Memakai.
Oh, mengemas kue. Ibunya jualannya di rumah ya? Alhamdulillah, walaupun kita laki-laki, silahkan sempatkan bantu orang tua di rumah ya. Baik, selanjutnya Muhammad Ifal. Oke, membantu orang tuanya membersihkan halaman rumah. Selanjutnya Naufal Raisyad. Mencuci piring setelah makan. Mencuci piring setelah makan. Oke. Rasya Abigail. Mencuci piring. Mencuci piring juga. Masya Allah ya. Jadi bukan perempuan doang yang bisa cuci piring ya. Tunjukkan bahwa laki-laki juga bisa. Oke. Rima Ilmu gini. Bantu teman yang kesulitan menyelesaikan tugas. Membantu teman dalam menyelesaikan yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Tapi jangan kasih nyontek ya. Dibimbing caranya. Oke, bagus. L. Selanjutnya ada Resti Gina. Menyapu halaman rumah. Oke. Lanjut ada Resi Wulandari. Salat subuh tepat waktu. Masya Allah ya. Yang lain gimana? Salat subuh tepat waktu juga? Iya. Alhamdulillah. Lanjut, Rizka Dwi Marsha. Mana Rizka? Membantu ibu mencuci piring. Ya, lanjut, Shirley. Membantu ibu menyiapkan sarapan. Masya Allah ya, kalian ini wow sudah. Sumaya. Gimana Sumaya? Membantu orang tua mencuci piring. Lanjut, ada Feli Dwi Ariska. Mana Feli? Oh ya. Membantu orang tua menyapu halaman. Kemudian yang terakhir ada Feli Sidiatun Naila. Salat apa ini? Salat subuh jam berapa? Jam 5. Tepat waktu. Alhamdulillah ya. Insya Allah, sebenarnya kenapa Ibu minta kalian menyebutkan hal baik yang kalian lakukan dari pagi ini, itu bukan untuk memamerkan atau ria. Pernah dengar kata ria? Ya, bukan untuk kita memamerkan diri kepada teman-teman kita. Tapi kita sebagai muslim yang kodratnya memang kita adalah ditakdirkan memiliki menjadi orang-orang yang baik. Mari setidaknya kita tetap kerjakan sesuatu hal yang baik setiap hari. Ya, kita diminta mengerjakan hal-hal baik. Hatta itu kalian jalan dari rumah ke sekolah, lihatlah kerikil di jalan raya, itu kalian pungut kerikil itu, kemudian kalian buang di tepian, itu sudah masuk dalam perbuatan baik. Sudah pahala itu. Jadi hal-hal kecil pun sudah dihitung dalam besarnya pahala. Paham? Ya. Oke. Baik. Jadi pada kegiatan kita kali ini, alhamdulillah kalian sebelumnya begitu Ibu masuk, kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok pelajaran kita bahasa Indonesia ya. Jadi sebelum pada pertemuan selanjutnya kan Ibu berpesan, silakan pada pertemuan saat ini kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Oke. Jadi pada kesempatan ini perhatikan. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ya, teks prosedur. Ini teks prosedur kita pernah belajar dulu di kelas 7. Masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Apa kira-kira? Ya. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah cara membuat. Ya, teks prosedur menjelaskan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Namun bedanya kali ini, teks prosedur yang kali ini kalian pelajari itu berbeda dengan kelas 7. Apa bedanya? Tadi submateri kita, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti mampu mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ada yang pernah baca cerpen?
Pernah nggak? Pernah. Judul apa? Apa judulnya, Ifal? Insya Allah. Ya. Kira-kira tahu nggak apa perbedaan antara cerpen dan teks prosedur? Ayo, siapa yang tahu? Perbedaan cerpen dengan teks prosedur. Tadi kan sudah, oh teks prosedur ini. Sekarang bedanya apa dengan cerpen? Boleh? Si Novel, coba Novel. Kalau cerpen apa? Kalau teks prosedur apa? Kalau cerpen berisi teks cerita. Teks cerita. Kemudian teks prosedur? Kalau prosedur berisi langkah-langkah. Iya. Jadi cerpen itu memang berisi cerita. Sedangkan teks prosedur berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke. Baik. Jadi sebelum kalian mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur, maka terlebih dahulu kalian harus mengetahui bagaimana sih cara mengubah teks prosedur teks cerpen menjadi teks prosedur. Oke, Ibu tayangkan sedikit ya. Teks prosedur. Tadi sekilas dijelaskan sama teman kalian, Abigail, itu apa sih teks prosedur? Jadi teks prosedur, ini bisa kalian lihat ini di depan, itu teks tulis atau teks lisan yang berisi panduan. Panduan apa? Panduan untuk melakukan atau membuat sesuatu. Baik. Adapun langkah-langkah dalam mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur, yang pertama, yang pertama, silahkan coba bacakan saya satu orang, siapa? Si Ali, baca yang pertama Ali. Baca cerpen untuk memahami ceritanya. Membaca cerpen untuk memahami ceritanya. Jadi terlebih dahulu, kalian ketika ingin mengubah sebuah cerpen menjadi teks prosedur, maka baca dulu. Baca isi cerpennya. Baru nanti kalian bisa ubah itu si cerpen menjadi teks prosedur. Yang kedua, coba Novel. Mengidentifikasi proses atau kegiatan yang bisa dijadikan prosedur. Mengidentifikasi proses atau kegiatan yang bisa dijadikan prosedur. Jadi kalian lihat dalam teks tersebut mana kira-kira kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan prosedur. Nanti Ibu berikan kalian contoh untuk kira-kira menganalisis sebuah teks cerpen menjadi sebuah teks prosedur. Yang ketiga, Denda nomor 3. Menyusunnya menjadi langkah-langkah yang runtut. Menyusunnya menjadi langkah-langkah yang runtut. Setelah kalian baca, kemudian identifikasi, barulah disusun menjadi langkah-langkah yang urut atau runtut. Lanjut yang keempat. Siapa namanya? Vira, silakan. Menentukan alat dan bahan yang terdapat dalam teks cerpen. Lanjut yang kelima. Baik, Raina. Menggunakan bahasa perintah yang jelas. Menggunakan bahasa perintah yang jelas. Nah ini, dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Oke, yang terakhir. Arjuna, yang terakhir. Menambahkan tujuan, bagian tujuan dan penutup. Baik, sekarang Ibu akan berikan kalian sebuah contoh. Itu ada dalam buku paket kalian dan Ibu nanti akan tayangkan juga di depan. Ya, sekarang coba buka halaman 30. Buku paketnya halaman 31 ya. Ya, silakan dibuka. Ada sebuah teks cerpen halaman 31. Silakan Ibu minta kalian baca. Paling tidak berapa menit kalian butuhkan waktu untuk membaca? Itu hanya sedikit ya. 3 menit cukup?
Oke, silahkan dibaca dulu. Ada teks cerpen berjudul apa itu judulnya? Abu. Nah, ini Ibu tayangkan sambil Ibu tayangkan di sini. Ada juga. Oke. Oke, silakan dibaca ya. Ya, gimana sudah ini? Baik, gimana? Sudah? Baik, sudah? Baik. Kita akan bahas mengenai teks cerpen yang kalian baca tadi. Itu judulnya, apa judulnya? Abu. Oke. Sebelum kita bahas teks prosedur, langkah-langkah atau alat bahan yang terdapat dalam teks cerpen tersebut, boleh Ibu minta satu orang saja, bisa nggak ceritakan singkat saja, apa sih isi cerita daripada cerpen yang berjudul Abu tersebut? Seorang tokoh atau yang bagaimana tokohnya? Silahkan, kalian angkat tangan. Ayo, siapa? Silakan. Ayo. Anak peternak yang ingin pergi ke kota atau menuntut ilmu, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan karena itu dibilangnya untuk membuang waktu saja. Seorang anak yang orang tuanya bekerja seorang peternak. Nah, namanya siapa? Siapa nama tokohnya? Isyrul. Ini anak yang ingin sekali melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ternyata orang tuanya tidak setuju. Dengan alasan apa? Menganggap pendidikan itu tidak penting. Iya. Membuang-buang waktu. Pendidikan ini kurang penting, nggak penting. Ayo kerja aja, bantu ibu, bantu ayah, ternak sapi. Jadi itu alasan orang tuanya. Apa ya? Perhatikan. Apa ada yang bernasib sama dengan Isrul? Yang nasibnya tidak diberikan kesempatan untuk janganlah kamu lanjutkan sekolah lagi. Cukup dari sekolahnya sampai sini. Ada nggak kira-kira? Alhamdulillah nggak ada ya. Tapi kalau bernasib sama, contohnya sama si Isrul membantu orang tuanya pulang sekolah, dia pergi
membantu orang tuanya karena sakit, pergi ngarap dan lain sebagainya. Ada? Ada di sini? Ada nggak? Ada. Kalau yang lain perjalanan orang tuanya beda ya? Mungkin ada yang nelayan. Ada karena kita dekat pantai di sini. Ada? Kalau yang ini tadi bantu orang tuanya kenapa? Jualan. Baik. Jadi apapun perhatikan, apapun pekerjaan orang tua kita, syukur alhamdulillah. Ya, mari kita bantu. Tapi saat membantu itu ada waktunya juga. Jangan sampai pas jam sekolah kalian tidak sekolah gara-gara oh ini saya harus bantu orang tua. Nah, nanti bisa ada kesempatan pulang sekolah, ya. Oke. Sekarang ibu mau tanya. Pada teks cerpen ini, adakah hal-hal yang bisa dijadikan untuk hal-hal yang dapat dijadikan untuk kita ubah menjadi teks prosedur? Contoh dari yang pertama misalnya dari alat dan bahan. Ada nggak? Oke, sekarang saya tes. Si Karunia, coba alat apa yang digunakan sama si Isro? Ember. Itu masuk pada paragraf keberapa? Bisa tunjukkan ibu? Paragraf ke? Oke, coba dibaca. 4 ember besar di. Oke, itu masuk dia ke alat dan bahan. Lanjut. Apa yang selanjutnya siapa namanya Ival? Apalagi alat dan bahan yang tertera di situ? Salah satunya parang tajam. Parang yang tajam masuk dalam alat dan bahan. Oke, baik. Coba saksikan, kalian perhatikan yang ada di depan. Oke, tadi saya tanya si Karunia, alat apa yang terdapat dalam cerpen? Karunia menjawab ember. Sudah tertera di sini? Ya, benar. Itu ember. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya apa lagi, Iqbal? Parang. Parang ada di sini? Ya, alhamdulillah. Artinya kalian sudah bisa mencari, menggali informasi yang terdapat dalam cerpen. Lanjut, yang ketiga di sini keterangannya. Coba perhatikan. Oke, bahan yang dibutuhkan ada rumput, air hangat, dan garam. Bisa tunjukkan Ibu rumput, kemudian air hangat dan garam itu terdapat dalam paragraf keberapa? Novel, paragraf keberapa? Kalau rumput keempat. Coba dibacakan. Dia harus memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing dari seperti ranting atau plastik yang mungkin terbawa. Setelah itu dia Oke, itu saja. Mana bagian kalimat yang tertera bahan yang ada rumputnya. Selanjutnya, sekarang saya tes langsung kita ke langkah-langkah. Oke, di sini kita disajikan, perhatikan. Untuk langkah-langkahnya, pilah rumput dengan cermat. Siapa tahu ada benda berbahaya yang dapat ikut dalam tertelan oleh sapi tersebut. Itu terdapat kira-kira dalam kalimat apa? Dalam paragraf keberapa? Coba carikan saya, mana dia?
Mungkin Fikri bisa tunjukkan Ibu. Coba Dia baca. harus memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing seperti ranting atau plastik yang mungkin terbawa. Ya. Dalam cerpennya itu berbeda, tidak menggunakan kalimat perintah. Dia harus menyingkirkan rumput, katanya di situ kan. Tapi ketika kita ubah di sini menjadi teks prosedur menjadi pilah rumput. Ya, pilah rumput dengan cermat. Siapa tahu ada benda asing yang dapat tertelan oleh sapi. Silakan diperhatikan. Oke, jadi ini adalah bentuk penyusunan ketika teks cerpen yang kalian baca kemudian diubah menjadi teks prosedur. Coba kalian lihat paling atas. Nah, jadi dalam mengubah teks prosedur, mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur itu selain kita tahu cara-caranya seperti apa, itu tapi harus sesuai dengan strukturnya. Kalian masih ingat kan strukturnya apa saja? Coba disebutkan. Ya, jadi ini yang tertera, yang Ibu sajikan seperti ini, itu sudah runtut, sudah sesuai dengan struktur. Bagian yang atas ini, perhatikan. Ya, ini bagian apa? Bagian tujuan. Lanjut. Yang ini alat dan bahan. Kemudian yang terakhir, boleh yang ya. Langkah. Ibu kan ada penutup. Ya, penutupnya silahkan. Kalian boleh tulis, tapi boleh tidak. Tapi lebih baik kalian buat, ya, ditulis untuk bagian penuh. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ayo, atau masih ada yang kurang jelas? Silahkan, boleh ditanya. Gimana? Sudah jelas semuanya? Baik. Untuk latihan, kenapa Ibu minta kemarin kalian silahkan besok pada pertemuan kita hari ini kalian duduk dengan kelompok kalian masing-masing karena Ibu akan berikan kalian tugas kelompok, ya, mengenai materi ini. Namun sebelum itu, sebelum Ibu berikan tugas, mari kita tepuk dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1. Semangat. Ya, yang loyo, ya. Baik. Siap menerima tugas? Jadi ini tugas pertama, Ibu akan berikan kalian tugas kelompok. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit sudah. Ya, masa nggak cukup? Ini kan bukan kerja sendiri, kerja kelompok. Nanti nama kelompoknya di sini, dan kelas dan ya, benar. Mana? Kelompok berapa? Ini. Kelompok 3. Kelompok 5. Bentar dulu. Ya. Lanjut kelompok 4. Oh, ada yang kurang? Sobek. Sorry. Hmm? Kelompok pertama?
Baik, silakan. Untuk tugasnya di situ adalah tugas kalian nanti mengubah. Itu saya berikan kalian teks cerpen. Nanti kalian ubah bersama kelompok kalian. Silakan diskusikan. Ubah menjadi teks prosedur. Namun sekali lagi sesuai dengan struktur. Silakan dikerjakan ya. Ingat, keaktifan kalian itu jadi nilai. Kalian aktif diskusi, semuanya diskusi, itu jadi penilaian juga. Gimana? Oke, ada yang perlu di... Jadi begini ya. Kamu susun. Ya, susunannya sesuai seperti yang tadi di depan. Oke, silakan. Ya. Ini atas tadi mana? Itu sudah kasih kan? Ayo, itu kan tulisnya. Gimana? Ada yang kurang jelas? Ya, gimana? Ya, iya. Tapi nanti perwakilan karena ini kan ada yang mirip nanti. Ya. Oke. Diskusi ya semuanya ya. Ayo teman-teman, jangan. Ya, nanti ada perwakilan. Nanti perhatikan ya. Begitu setiap kelompok yang maju, itu nanti lihat tugasnya yang kelompok yang lain. Mungkin ada yang sama tugasnya karena ini ada yang sama dan kelompok yang lain. Artinya apa? Ketika ada yang kurang di kelompok itu, silakan nanti kalian boleh satu orang, oh ini Bu, sanggah dia. Ya. Oke, silakan. Oke, semangat. 9, 10.
Yo, ada yang kurang jelas boleh. Nah, kira-kira. Asrutlah lampu. Ada yang kurang jelas? Mana yang perlu ditanyakan? Ayo semangat. Itu temannya. Ayo, jangan diubah. Kita diskusi bersama. Oke gitu ya. Ada yang menuangkan pikirannya. Inilah yang disebut dengan diskusi. Bagaimana? Ada yang sulit? Gimana? Oke. Nah, sudah? Ini ya. Nah, jadi ini urutannya harus jelas. Ya. Oke. Mantap. Lima. Jika sudah ya, jika sudah penuh. Gimana? Ya? Ya, gimana? Mau ditanyakan apa? Nanti ada perwakilan ini. Nanti kamu sanggah kalau ada yang kurang dari sini. Ya? Iya, nanti kita lihat. Tenang, guys.
Mantap ya. Gimana kelompoknya Sumaya? Oke. Baik Raina, gimana? Yang kurang jelas ada? Kita lihat waktunya ini. Ingat ya, kalian ini kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Oh mantap. Alhamdulillah ya. Ya gimana ini? Iya mantap, bagus ya. Kita tunggu temannya yang lain. Ayo semangat, Abi. Masih. Oh, ayo sekarang kita tambah lagi. Kita koreksi dulu. Tambah. Apa nih? Ayo. Iya, teman. Hari sekarang ini. Dapatnya judulnya apa? Liburan? Cara membuat. Enggak, judul cerpennya apa? Ya, cerpennya liburan di Pamang. Jadi baca dulu. Iya. Nanti kita pilih. Oke, bagaimana? Sudah selesai semua? Ada yang sudah selesai? Baik, kita tunggu temannya dulu ya, yang belum. Tinggal 3 menit lagi. Jadi siap-siap. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Perwakilan boleh nanti didukung temannya yang di bangku. Ya. Oke, sambil Masya Allah. Ini ringankan kepalanya, ada yang baik, peregangan tangan dulu, peregangan tangan, semuanya peregangan tangan, tepuk 1, 2, 1, 3, kok kecil suaranya? Oke, tepuk 2, 1, 3,
1 menit lagi. Sudah berapa kelompok yang selesai? Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Baik, kita tunggu temannya. Gimana kelompok 4? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan minta per kelompok, perhatikan, mempresentasikan hasil, sekali lagi hasil diskusi kalian. Ya, biar nanti mungkin ada kelompok lain mungkin yang sama nanti. Kalau mungkin temannya yang kelompok maju, itu ada yang masih kurang, kalian boleh ya tambahkan yang kelompok lain. Ya, misalnya ada kelompok yang sama denganmu cerpennya. Oh Ibu, itu ada yang kurang. Jadi mungkin di bahan alat ini. Maka perhatikan baik-baik. Ya, penyampaian daripada temanmu yang maju ke depan. Oke. Oke, sebelum Ibu berikan kalian waktu untuk menyampaikan hasilnya, boleh Ibu kasih satu tebak-tebakan? Boleh? Baik. Jadi clue-nya adalah hal yang pertama kali dilihat saat baru bangun tidur. Itu clue-nya, ya. Diam, clue-nya hal yang pertama kali dilihat saat pertama kali bangun dari tidur. Baik, pertanyaannya. Jika sekarang saya berada di lantai 2, ya. Kemudian saya turun 1 lantai, lalu belok kiri, kira-kira saya sekarang berada di lantai berapa? Lantai 1. Kenapa? Karena dia turun 1 lantai. Lantai apa? Lantai apa? Apa alasannya? Kan dia berada di lantai 2. Ya, Turun 1 lantai yang di lantai 1. lantai 1. Oke, ada yang lain? Oh gitu. Iya. Coba yang lain mungkin? Clue-nya adalah hal yang pertama kali saya lihat ketika baru bangun tidur. Ya. Tadi jawabannya si Naufal, lantai 1. Jam. Saya pertanyaannya sekarang saya berada di lantai berapa? Ada yang bisa? Oke, saya ulangi. Jika sekarang saya berada di lantai 2. Kemudian saya turun ke lantai 1 lalu belok kiri. Maka saat ini saya berada di lantai berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yo. Tadi si Ipal Novel katanya lantai 1, masih salah. Lantai berapa? 2, salah. Lantai 3, salah. Asal nebak. Kenapa lantai 4? Harus ada alasannya. Hah? Oke, gimana? Ada yang tahu? Enggak tahu, lantai bangunan. Enggak tahu jawabannya? Oke, jujur sekarang. Pertama kali yang kalian lihat begitu bangun tidur, apa yang kalian lihat? Hah? Jam di mana? Di HP. Berarti yang pertama kalian lihat adalah HP, bukan jam. Jangan bilang jam. Jam mungkin di dalam HP. Tadi pertanyaannya, perhatikan HP. Jika saat ini saya berada di lantai 2. Di lantai 2. Ya, di lantai 2. Kemudian saya turun 1 lantai. Kemana dia? Angka berapa? Angka 5. Belok ke kiri. Berarti saat ini berada di lantai berapa? Lantai 4. Ya, makanya harus perhatikan clue-nya, makanya, ya kan? Ngerti kan? Paham? Oke, baik, kita lanjut sekarang. Sekarang kita lanjut, silakan maju setiap kelompok perwakilan. Kita mulai dari kelompok
Mana dulu? Mana saya lihat tugasnya. Biar nanti itu yang menyegah. Saya ambil dulu ya tugasnya. Biar Ibu lihat. Oke. Kelompok 3, kelompok 1. Mana? Oke. 2, 4, 5 kelompok. Baik. Sekarang Ibu akan minta kalian perhatikan baik-baik temannya yang maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok biar nggak satu terus, gitu ya. Jadi langsung saja karena berhubung semuanya ini sudah. Kita mulai dari kelompoknya kelompok 3. Kelompoknya Sumaya, silakan maju. Putus temannya. 2 orang, silakan. Ayo maju cepat. Nanti baca ya. Yang kelompok 3 kita sama dengan kelompok tugasnya sama dengan ini cerpennya. Apa tadi? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4 mana? Oh ini. Nanti kalau ada yang kurang temannya boleh kamu sanggah ya. Boleh kamu tambahkan atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dibacakan dulu cerpennya. Judulnya? Baca petikan cerpen di bawah ini dan Judul cerpennya apa? Liburan di Tabanan. Saat libur sekolah semester 1, saya berlibur ke kampung halaman saya di Kecamatan Tabanan. Saya berlibur di sana selama 1 minggu. Ketika berlibur, kelompok yang lain, banyak hal yang saya lakukan hasilmu juga. di Tabanan. Saya lebih banyak bermain bersama saudara saya yang ada di sana. Saya bersama adik bermain. Saat bermain di sawah, saya bersama adik, saya bermain ke sungai, sawah, kebun, dan banyak tempat di sana. Saya jadikan tempat bermain. Saat bermain ke sawah, saya bersama adik saya ke rawan melihat ikan yang ada di pinggiran sawah dan kepiting yang berlarian di sana. Saya pun melihat cacing dan memiliki ide untuk menjadikannya umpan memancing di sungai. Karena saya sangat suka memancing di sungai. Karena saya tidak memiliki pancing atau alat pancing saya berencana membuat bersama adik. Sebelum saya memancing, saya membuat alat pancing sederhana dahulu bersama adik saya. Selanjutnya, saya mencari bahan dan alat-alat yang akan dijadikan membuat alat pancing. Yang saya gunakan adalah 1 pisau, kawat kecil, bambu yang sudah saya belah menjadi panjang berkisar 1,5 meter, tali pancing ukuran kecil, sandal bekas, dan kail ukuran kecil. Semuanya itu saya dapat di rumah dan di sekitar rumah saya. Karena sudah saya siapkan, lalu saya membuatnya bersama. Saya pertama menyerut bambu agar ukurannya sama, seperti tongkat pancing ukuran sedang, dan dihaluskan dengan pisau. Selanjutnya saya mengambil sandal bekas untuk dibentuk kerucut panjang sebagai pelampung. Lalu saya ambil tali, saya masukkan ke lubang pelampung dan saya mengikat kail pada ujung tali dan membelitkan kawat di antara pelampung dan kail sebagai pemberat.
Jika sudah saya mengikat ujung tali satunya pada tongkat dengan kuat, akhirnya pancing saya pun jadi dan saya pergi ke sungai memancing dan menggunakan cacing sebagai umpannya. Oke, jadi itu cerpen dari kelompok 3. Silakan sekarang bacakan, sampaikan hasilnya kepada teman-temannya. Dari judulnya. Judul, membuat alat pancing sederhana. Tujuan, membuat pancing sederhana yang terbuat dari bambu untuk memancing ikan. Oleh giliran. Alat dan bahan, pisau, kawat perhatikan kecil, ya, bambu, ada tali kira-kira yang pancing, kurang. sandal bekas, kail. Langkah-langkah pertama, serutlah bambu agar ukurannya sama seperti Sebentar. tongkat. Tadi dari alat dan bahan, kira-kira kelompok yang sama bagaimana? Apakah yang disebutkan sama temannya itu sama? Atau ada yang kurang? Bagaimana? Coba ulangi. Alat dan bahan. Alat dan bahan, pisau, kawat kecil, bambu, tali pancing, sandal bekas, kail. Dan kail. Sama? Jika ada yang beda, silahkan boleh. Gimana? Ya, kelompoknya Ipal apa? Sebutkan dari sana. Sebelumnya perlu kita ketahui alat dan bahan itu adalah dua hal yang berbeda. Kan? Sesuatu yang digunakan untuk membuat suatu hal, misalkan bahan, objek-objek yang digunakan untuk membuat sesuatu tersebut. Ya. Jadi yang bisa sama. Alat dan bahan ini memang tidak sama ya, tapi ini disatukan tempatnya. Ya, cuman mungkin kalau kelompoknya si Ipal, dia bedakan itu alatnya ini, bahan-bahannya ini. Tapi apakah semuanya sama di situ? Alat-alatnya, bahan-bahannya sama? Atau ada yang sama di situ? Ada yang kurang? Sama, El? Oke, lanjut, silakan. Oh ya, gimana? Kelompok 2. Oh, ada cacing? Nah, itu yang kurang ya. Itu tambahan dari kelompok 2. Sedangkan di situ di cerpennya ada keterangan di cerpennya? Oke, silakan lanjut ke langkah-langkah. Langkah-langkah pertama, serutlah bambu agar ukurannya sama seperti tongkat pancing ukuran sedang dan haluskanlah dengan pisau. Kedua, ambillah sandal bekas tersebut dan bentuklah menjadi kerucut. Perhatikan kembali ya. Pelampung. 3, lalu masukkanlah tali ke dalam lubang pelampung dan ikat kail pada ujung tali, lalu diikat dengan kawat di antara pelampung dan kail sebagai pemberat. Oke. Keempat, jika sudah diikat dengan kuat, maka alat memancing sederhana sudah jadi. Baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok pertama yang sudah masuk. Lanjut, selanjutnya sekarang kelompok. Boleh kelompok. Biar beda ya. Kelompok berapa ini? Silakan kelompok pertama. Maju. Kelompok pertama silakan. Ayo cepat ya. Bacakan dulu. Judul cerpennya apa, isi cerpennya dibaca. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai teks cerpen mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Bacakan teks cerpennya. Judul. Tugas sekolah. Suatu sore, Budi dan Iwan akan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan guru seni rupa. Tugas mereka adalah membuat patung dari bahan GIF. Bud, kita mulai saja membuat patung dari GIF ini. Ajak Iwan kepada Budi. Oke, Wan. Budi mengiyakan. Apa yang harus kita lakukan, Wan? Tanya Budi. Iwan pun menjelaskan. Menurut catatan, pertama kita ambil GIF secukupnya. Lalu GIF itu kita campur dengan air
dan aduk sampai rata. Setelah rata, kita masukkan adukan tersebut ke dalam cetakan yang sudah disediakan. Nah, cetakan sudah terisi adukan apalagi, Wan? Tanya Budi. Selanjutnya, Mana kelompok jemur adukan di cetakan itu di panas matahari sampai keras. temennya boleh ditambah. Iwan kembali menjelaskan, kawan, ujar Budi, sambil menjemur adukan ke tempat yang panas. Setelah beberapa jam, adukan di cetakan itu pun keras. Sudah keras nih, Wan, apalagi? Tanya Budi. Mana dia? Angkat gift dari Kelompoknya cetakan, pelan-pelan ya, Bud. Pesan Iwan sudah, Iwan. Terus tanya Budi lagi. Terakhir, kita dapat menghias patung gift ini sesuai selera. Wah, indah sekali jadinya patung gift ini. Wan, Budi memuji karyanya sendiri. Iwan hanya mengangguk pelan sambil tersenyum. Oke, silakan bacakan hasilnya. Judul cerpen, Judul cara membuat patung dari gips. Tujuan, kita bisa membuat karya seni menggunakan gips, seperti membuat patung dari gips. Alat dan bahan, cetakan dan alat pengaduk, gips, air, dan hiasan patung. Bentar, bagaimana kelompok 5? Dari alat dan bahan sama? Oke, silakan. Langkah pertama, ambillah gips secukupnya. Langkah kedua, campurkan gips dengan air lalu aduk sampai merata. 3. Setelah itu masukkan adukan gips tersebut ke dalam cetakan. 4. Selanjutnya jemur di panas matahari sampai mengeras. 5. Setelah itu angkat patung tersebut secara perlahan. 5. 6. Terakhir, hiasi patung gips sesuai selera. Penutup, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kalian bisa membuat patung gips untuk dijadikan pajangan atau hiasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan bagi temannya ya. Ini tugasnya. Lena, tugasnya yang tadi. Oke, lanjut sekarang kelompok 2. Silakan maju. Langsung bacakan hasilnya ya. Silakan. Perwakilan kelompok 2. Langsung. Apa kenalan? Ayo. Kenalan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi mengenai tugas mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Oke, langsung aja. Tadi kan sudah dibaca. Judulnya membuat alat pancing sederhana. Oke. Tujuan alat pancing adalah alat yang biasanya digunakan untuk memancing ikan di sungai atau di laut. Alat dan bahan, yang pertama pisau, kawat kecil, bambu yang sudah dibelah dan memiliki panjang 1,5 meter, tali pancing berukuran kecil, sandal bekas, kail berukuran kecil, dan cacing. Langkah-langkah, surutlah bambu agar ukurannya sama seperti tongkat pancing ukuran sedang dan haluskan dengan pisau. Kedua, ambil sandal bekas untuk dibentuk kerucut panjang sebagai pelampung. Yang ketiga, ambillah tali, masukkan tali ke dalam lubang pelampung dan ikat kail pada ujung tali. Yang keempat, belitkan kawat di antara pelampung dan kail sebagai pemberat. Yang kelima, jika sudah, ikat ujung tali satunya pada tongkat dengan kuat. Yang terakhir, penutup. Jika sudah selesai, alat pancing bisa digunakan. Selamat mencoba. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Silakan kelompok yang belum maju, kelompok 4 maju. Kelompok 4, maju ke sini. Biar ibu. Ayo cepat, 2 orang, perwakilan 2 orang. Cepat. Ayo, mana temannya ini? Langsung hasilnya ya. Hasilnya langsung. Ayo. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini kami akan membacakan hasil dari tugas pada pagi hari ini yang berjudul cara membuat pancing sederhana. Tujuannya agar kita bisa membuat pancing menggunakan bahan-bahan seadanya. Alat pisau, bahan kawat kecil, bambu berkisar 1,5 meter, tali pancing ukuran kecil, sandal bekas, dan kail ukuran kecil. Langkah-langkahnya, belahlah bambu menjadi 2 bagian. Serutlah bambu hingga bentuknya sama seperti pancing. Lalu, haluskan bambu dengan pisau. Ambillah sandal bekas dan bentuk menjadi kerucut panjang sebagai pelampung. Ambillah tali lalu masukkan ke lubang pelampung dan ikat kail pada ujungnya. Lalu, ikatlah kawat di antara kail dan pelampung sebagai pemberat pada pancing tersebut. Selanjutnya, ikatlah ujung tali satunya pada tongkat dengan kuat agar bisa menjadi pancing sederhana. Jadi, begitulah cara membuat pancing sederhana dengan bahan seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang terakhir, silahkan kelompok 4. Oh, sorry. Kelompok 5. Oke, silakan maju. 2 orang perwakilan ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi cara mengubah teks prosedur menjadi merubah cerpen menjadi teks prosedur. Oke. Judul, cara membuat patung dari gips. Tujuannya, membuat sebuah karya seni rupa patung yang terbuat dari gips. Alat dan bahan, cetakan, alat pengaduk, gips, dan air. Oke. Langkah-langkahnya. 1. Ambillah gips secukupnya. 2. Campur gips dengan air, lalu aduk sampai merata. 3. Setelah merata, masukkan adonan gips ke dalam cetakan. 4. Lalu jemur adonan di bawah sinar matahari. 5. Tunggu beberapa jam hingga gips mengeras. 6. Setelah mengeras, angkatlah adonan gips dari cetakan secara perlahan. 7. Hiaslah patung gips tersebut sesuai selera. Dan yang terakhir, penutup. Patung gips bisa kalian jadikan sebagai pajangan pribadi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Baik, ini tugas kelompok kalian. Hasil kerja kalian semua per kelompok dengan diskusi kalian. Oke, selanjutnya Ibu ingin memberikan 5 soal saja tapi bukan tugas kelompok ini, ya. Tugas mandiri untuk penilaian formatif kalian, ya. Silakan kalian tulis nama dan kelas kalian masing-masing. Ya. Ya, silakan ya. Ibu kasih waktu, insyaallah ini kalau kalian cerna penjelasan dari awal. Ya. Oke, silakan. Kurang? Kerja sendiri ya. Lima menit saja cukup ya.
Sudah? Gimana? Nah. Ya. Oke ya. Oke, ada yang sudah. Oke, Masya Allah. Siapa lagi? Nah. Pasti sudah? Sudah. Ya, sudah. Oke. Sudah, Reina? Gimana? Apa sudah? Oke. Baik, ini gimana? Oke, semua sudah ini? Baik, mari kita lihat tugas kalian ini. Ya, masih ingat jawabannya ini kan? Kira-kira nomor 1 jawabannya benar apa? Ada yang tidak menjawab A? Oke. Ya, benar. Nomor 1 jawabannya adalah langkah pertama dalam mengubah teks prosedur. Tadi penjelasannya sudah kan? Membaca isi cerpen secara keseluruhan. Nomor 2. B. Apa B? Yang ketiga? B. Nomor 4? Apa yang B? Tahap cara membuat. Oke, yang terakhir. Ya. Ya, benar. Jawabannya B. Bahan, alat, dan langkah-langkah. Oke. Gimana? Ada yang benar semua? Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Ibu minta mungkin salah satu di antara kalian bisa menyampaikan keseluruhan dari kesimpulan dari kegiatan kita tadi, materinya. Atau kita sama-sama ini refleksi, kita akan lakukan refleksi. Baik. Nah. Oke, silakan boleh dibaca pertanyaannya. Pengetahuan atau keterampilan yang sudah saya pelajari hari ini. Kira-kira apa yang sudah? Oke, Noval. Mengubah, mampu? Apalagi pengetahuan yang kamu dapatkan? Mengetahui dari teks cerpen tadi ya. Oh, jadi yang tadinya tidak tahu cara membuat pancing, dari informasi cerpen tersebut saya tahu gitu ya, Abigail. Oke. Mantap. Berhubung ya dekat pantai ya. Selanjutnya tadi mengubah teks cerpen jadi teks prosedur. Kemudian tadi pengetahuannya bisa membuat alat pancing. Apalagi berkaitan dengan materinya? Apa? 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 Mengingat kembali struktur. Karena sebelumnya ini memang kita bahas struktur teks prosedur ini di kelas 7 ya. Bedanya di kelas 9 itu kita kembangkan lagi.
Yang tadinya mungkin di kelas 7 kita tidak pernah mencoba mengubah sebuah cerpen jadi teks prosedur. Dan ini pun nanti akan tetap kalian pelajari, artinya materi mengenai teks prosedur itu jenjang kalian di SMA pun nanti kalian dapat, hanya saja bedanya apa? Lebih dalam. Materinya lebih dalam lagi. Maka dari itu Ibu ingatkan apa hal yang kalian pernah pelajari yang disampaikan guru-guru kalian, silakan kalian ingat, kalian cermati baik-baik. Ya. Di bahasa Indonesia, baik teks deskripsi, teks prosedur, teks eksplanasi, itu semua nanti akan kalian jumpai lagi di kelas, di jenjang kalian yang lebih tinggi, di SMA. Tapi diperdalam lagi. Ya, bukan hanya pas SMP aja saya temukan, enggak. Oh, SD kemarin saya nggak tahu, Bu. Nggak ada namanya teks prosedur SD, ada tidak? Oh, saya kenal di SMP. Tapi itu nanti akan lanjut kalian di jenjang SMA lagi. Paham? Ya. Oke ya. Baik, sebelum Ibu tutup kegiatan kita, ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Semua sudah paham? Paham. Oke. Boleh Ibu berikan satu clue lagi? Boleh. Boleh? Jadi dengarkan baik-baik clue-nya ya. Clue-nya adalah perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Oke, perhatikan dan dengar. Siap-siap? Oke. Ada berapa nyamuk yang ketangkap? 2. Yang lain jawabannya apa? 3. 5. Kenapa 5? Ya, gimana? Tiga. Coba kasih tahu temannya. Ada 7. Coba makanya, mana? Berapa nyamuk yang tertangkap? Ada 2 temukan, ada 7. Ada berapa nyamuk yang ketangkap? Coba gimana? Berapa nyamuk? Berapa? Nyamuk yang Ya, jadi kan tadi clue-nya perhatikan dan dengarkan ya pertanyaannya. Perhatikan dan dengarkan pertanyaannya. Jadi bukan fokus pada tepuk tangan, tapi fokus pada kata-kata. Oke, sekali lagi. Paham ya? Ya? Oke, sekali lagi. Berapa? 2. Berapa 1? Iya, ada 1 kata. Berapa? Saya mau bilang berapa? Ya. Oke, paham? Iya. Itu ya. Baik. Jika semua sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong nanti kalian kelas kembali di rumah, ya, cari informasi lain di baik itu lewat internet dan buku lain dan sebagainya di rumah ya. Jadi jangan cuman begitu nyampe rumah langsung tas kalian buang tidur lagi. Ingat ada hal-hal yang harus kita kerjakan dari mulai ibadah kita, jangan lupa, ya. Jangan sampai lupa yang namanya ibadah. Kalau kita pikirkan ini kita bahas teks prosedur. Kita ibadah sholat wajib bagi kaum muslimin. Apa hal yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat? Ya berwudu. Berwudu pun ada tata cara. Nah, ini yang disebut dengan prosedur. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan pada kegiatan kali ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan, boleh keluar ya.
Itu alhamdulillah.